Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan diri. Nama saya Naufal Minuskullah dengan NPM 2321020257 dari Fakultas Syariah Hukum Tata Negara kelas H. Sini saya akan melanjutkan tugas mata kuliah Hukum Mawaris dengan dosen pengampu Bapak Dr. Happy Nyoki Pradikta MHI. Sini saya akan melanjut PowerPoint kelompok 2 dengan judul unsur-unsur dan asas-asas hukum waris Islam. Hukum waris Islam terdapat unsur-unsur yang dalam hukum Islam tersebut rukun. Adapun unsur-unsur warisan Islam di antara lain, yang pertama pewaris, waris yaitu orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisannya. Yang kedua, harta warisan adalah harta baik berupa harta bergerak, tidak bergerak, dan harta tidak mewujud, seperti hak intelektual, hak cipta, dan lain-lain dibagikan kepada ahli waris setelah dikurangi biaya-biaya perawatan untuk pengobatan pewaris, pemakaman, pembayaran hutang, dan wasiat. Yang lalu unsur-unsur hukum warisan Islam, yaitu yang pertama itu ada pewaris. Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Yang kedua ada harta warisan. Harta adalah barang yang menjadi kekayaan, sedangkan harta warisan adalah barang atau benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi hak ahli waris. Yang tiga ada ahli waris. Ahli waris adalah seseorang yang mempunyai hak harta warisan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia. Yang mempunyai hak sebagai ahli waris hukum Islam ada 4 faktor yang utama, yaitu adanya perkawinan suami ahli waris atau istri, sebaliknya istri ahli waris suami. Yang kedua itu adanya nasab atau hubungan darah. Yang ketiga ada wala, orang yang telah mendekatkan budak dan tidak meninggalkan ahli warisannya. Yang keempat ada hubungan secara Islam. Orang Islam yang meninggal dunia tidak meninggalkan harta waris, diserahkan kepada Baitul Mal untuk kepentingan umat Islam. Lalu selanjutnya asas-asas hukum waris Islam. Menurut Amir Syarfuddin, asas hukum warisan Islam ada 5 macam, yaitu asas ijbari. Yang kedua ada asas individual, asas bilateral, asas keadilan, asas berimbang, dan asas warisan semata kematian. Kesimpulannya, pewaris ialah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Warisan adalah barang atau benda yang ditinggalkan oleh orang-orang yang meninggal dunia yang menjadi hak ahli waris. Lalu peninggalan harta dengan warisan dapat dibedakan. Hukum warisan Islam hanya mengenal satu bentuk warisan karena adanya kematian, seperti dalam hukum warisan perdata dengan istilah ab intesto. Namun dalam hukum warisan selain ab intestato juga karena adanya wasiat yang disebut dengan statement, termasuk sebagai dari hukum warisan. Sekian presentasi dari PowerPoint kelompok 2. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.